mengeluarkannya dari neraka jahanam hayatan, ya, kecuali nanti di neraka jahanam udah orang ini nih ya, yang ada saudaranya datang ya membutuhkan ya pertolongan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada dia, kepada kita, ya. Kemudian dia bersifat bakhil, nggak mau ngasih, pelit, ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala enggak dilihat, dimasukin ke neraka, kemudian ya akhrajallahu lahu min jahannam, Allah akan keluarkan buat dia itu satu makhluk nanti di jahanam, di neraka jahanam, ya, hayatan yuqalu laha syuja'un, makhluk yang diberi nama syuja'un. Nanti di neraka orang tersebut akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarin, diciptakan makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya syuja'un, ya, ya, ya talamazu fayutawaqu bihi, ya, yang dia itu nanti menggigit, melumat daripada orang tersebut, ya, watalamuza, ya, dan dia itu tat'umu ma yabqa fil fami, si binatang tadi terus bakal makanin bibirnya, sisa-sisa makanan yang ada di bibir orang tersebut sampai sobek, sampai hancur. Kenapa? Buat siapa? Orang yang pelit kepada saudaranya. Tuh ancamannya dari min asarit ta'am, ya, seperti dia ngebersihin makanan yang ada di mulutnya. Kenapa? Ini orang yang bakhil, nanti di neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikirimkan makhluk tersebut namanya syuja'un, ya, ya. Mungkin bahasan kita tentang bagaimana sedekah, ya, larangan, ancaman tentang sedekah yang kita tidak boleh mengungkit-ungkitnya, menyebabkan orang yang kita berikan sedekah itu jadi sakit hatinya, menyakiti orang yang disedekahi. Itu ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tentang sedekah, siapa yang harusnya duluan kita berikan sedekah? Yaitu karib kerabat, famili kita yang paling pertama. Mudah-mudahan kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan kemampuan untuk bersedekah, membantu saudara-saudara kita, karib kerabat kita yang membutuhkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita ketika bersedekah tidak mengharapkan sesuatu dari orang yang kita berikan sedekah, kecuali kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, ada yang mau nanya? Ya. 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 Tadi di sini dijelasin, kalau kita sedekah sama seseorang, kita minta sama orang itu doain kita. Ya, ini dijelaskan sebagian berpendapat dapat mengurangi pahala. Terus caranya bagaimana? Doain dia balik, sama seperti dia mendoakan kita. Itu pertama. Ya, diharapkan itu, ya, tapi itu banyak pendapat ya mengatakan bahwa dapat mengurangi pahala. Terus bagaimana kalau dia berharap sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala tadi? Makanya kita bersedekah, kita serahkan hanya kepada Allah, dan kita berharap akan janji Allah, bukan kepada orang yang kita berikan, kita minta doanya. Seperti itu, Pak. Kalau tadi dari penjelasan yang ada tadi, begitu. Ya. Allahu a'lam bishawab.
Zaman sekarang kita sudah memasuki masa-masa kampanye, pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Banyak orang-orang yang tadinya nggak pernah keliling, nggak pernah hadir di majelis taklim, ujung-ujung datang ke majelis taklim. Jadi dia jelas tujuannya kemana? Ya mudah-mudahan kita semua terhindar dari itu semua. Hati-hati kalau seseorang datang dengan tujuan ibadah, dengan tujuan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kata Rasulullah, masuknya kemana itu ria. Nah, ria itu apa? Kata Rasulullah, ya, ria itu adalah syirkul asghar, syirik yang paling kecil, syirik kecil, menyekutukan Allah paling kecil, syirik sekecil-kecilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan ampuni dosa-dosanya, kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak melakukan hal itu kembali. Hari-hari ini banyak kita dihadapi oleh berbagai macam permasalahan, mulai dari masalah politik, masalah keamanan, masalah persaudaraan. Saudara-saudara kita yang saat ini masih sedang dalam penjajahan, dalam tekanan, dalam kezaliman dari orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang kuat. Beruntung kita masih berada di negeri yang aman, damai. Kita bisa hadir di majelis-majelis taklim. Sangat naik buat kita dalam keadaan negeri ini. Dan masih dalam keadaan yang aman, waktu luang, badan sehat, tapi kita jarang sekali berkumpul di majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtumi'a qaumun, yang tidaklah berkumpul satu kaum di buyutin min buyutillah, di dalam rumah, satu rumah daripada rumah-rumahnya Allah. Yang kita duduk di mana nih? Di rumah Allah yang tadabbarun Quran. Mereka bertadarus Al-Quran, belajar ilmu agama, ya, illa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menurunkan di tempat tersebut rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketenangan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bayangkan bagaimana kalau kondisi kita seperti di Palestina, boro-boro Pak Haji, boro-boro kita taklim, kita ibadah aja tidak sempat karena tempat kita hancur. Maka ini menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ibadah kepada kita, peringatan kepada kita. Mereka yang berada di tempat-tempat yang mereka susah untuk ibadah, mereka masih terus berusaha untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada saat itulah lebih terasa kekuasaan Allah, pertolongan Allah. Tapi saat kita luang begini, ya mungkin kita tak terasa. Padahal kita saat ini sudah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar. Karena gak semua orang diberikan anugerah seperti ini. Gak semua orang mendapatkan hidayah dan taufik seperti ini. Di kita ini berapa orang, berapa banyak warga masyarakat yang ada di kita? 100, 500, 1000 orang yang hadirnya sampai 100-an orang di majelis-majelis itu di malam ini, di tempat ini atau di tempat yang lain, sedikit sekali. Maka kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman ini sedikit sekali. Ya, kata Rasulullah, ya, hati-hati, kata Rasulullah, saya tidak al ummati yang terluna minal ulama. Nanti datang satu zaman daripada umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lari dari
kita yang masih duduk di majelis taklim, duduk di majelis ilmu, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, masih mencegah bala dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita bisa hadir menjadi bagian orang-orang yang ikut mencegah datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala di tempat kita, di negeri kita, di lingkungan kita. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan keistiqomahan dan diberikan manfaat atas ilmu yang kita dapatkan. Hadirin jamaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Syarah Zubair, pembahasan tentang faslun qala musannifun dan faslun bil manni bis sadaqah. Ini satu pasal yang menjelaskan manni bis sadaqah. Apa? Yaitu orang yang nyebut-nyebut, orang yang mengungkit-ungkit dengan sedekahnya, orang yang menyakiti orang yang diberikan sedekah dengan sedekahnya. Ya. Kalau Allah Taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu, janganlah kamu membatalkan, menghilangkan, ya, engkau akan sedekah kamu bil manni, yaitu dengan engkau, ya, menyebut-nyebut, ya, wal adha, ya, dia menyinyir, apa nyakitin hati orangnya, ya, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, ya, yaitu, ya, yaitu caranya yunfiqu malahu ria'an nas, karena dia yang menafkahkan hartanya, ya, mensedekahkan hartanya ria'an nas, karena ingin dilihat oleh orang-orang. Mana nih? Ini apa? Zaman sekarang masih sudah kita lihat di mulai orang bakal banyak nih, orang ngasih sedekah tapi niat supaya dilihat orang dia ahli sedekah, orang yang dia supaya dilihat, supaya dia ini sebagai orang baik, dia buat apa namanya, dia ini pantas jadi pemimpin karena rajin memberikan sedekah. Padahal di balik sedekah itu apa yang diharapkan? Di samping harapan dari orang lain yang diberikan sedekah, juga dia ingin dilihat sebagai orang yang baik. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir, dia beriman kepada Allah dan kepada akhir. Kamazalu kamazli sabbani alaihi, ya, turab, seperti batu yang ada di atasnya ada debu, ya. Fasabahu wabilun fatarakahu, ya, sadan, dan debu yang ada di atas batu dia ditimpa dengan air, ya, dia itu akan hilang. Itu orang yang dia bersedekah, ya, mengharapkan sesuatu, atau dia bersedekah yang dia selalu sebut-sebut sedekahnya, atau menyakiti orang yang diberikan. Layak diruna syai'in, ada apa-apa dari sedekahnya, mimma kasabu, dari apa yang telah dia usahakan. Allahu la yahdil qawmal kafirin, dan sebenarnya Allah tidak akan memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Bayyana Allah Ta'ala anna man tasaddaqa bi syai'in min anwa'is sadaqati ushrika bi nailihi dzalika thawabul. Itulah orang-orang yang memberikan sedekah karena dia mengharapkan sesuatu, ya, dengan dia bersedekah dia berharap dan dia menyangka dirinya, merasa dirinya lebih baik daripada orang yang dia berikan sedekah, ya,
hati-hati karena apa? Itu ya. Alladzi a'addahu Allahu lil mutasaddiqina an taslama shadaqatuhu minal manni biha alal mu'tadil. Siapa mereka yang orang-orang yang dia sedekah ibadahnya habis hilang, tidak ada apa-apanya. Ya, di antaranya adalah orang as-shadaqatu minal, ya, orang yang dia taslama shadaqatuhu, bahwasanya sedekahnya itu ya selamat, ya tidak ada ya daripada manni dia, ya dengan sedekahnya itu dia ya dia itu mengungkit sedekahnya dengan yang lain. Oh, dulu saya kalau orang saya kasih dia sedekah, ini saya kasih dia sedekah, ya al-muqtab dia. Kemudian ini bagian kalau orang dia itu yang memberikan sedekah kepada orang yang menerima sedekah, dia merasa dirinya lebih baik daripada orang yang dia berikan sedekah, atau lebih mulia daripada orang yang dia berikan sedekah. Ini bagian daripada yang namanya mandi, ya, menyebut mengungkit-ungkit, ya. Balmanu wa ayyu'ati dan ni'amatahu al-akhir. Maka bermula yang namanya ya al-manu itu wa ayyu'ati, ya, dia itu yang menyebut kebahagiaan, ya, ni'amatahu al-akhir, yang itu menyebut apa yang dia berikan kepada orang yang dia kasih. Nyaman. Au yad'uha liman la yuhibbul aqidu ditolak ini, atau dia nyebut kepada orang yang dia nggak suka kepada yang dia kasih. Oh, si aku padahal bisa kasih. Ya, ini namanya al-ghina. Dan ini diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang seperti ini. Kemudian ya wakilah dan dikatakan ya wa ayyara li nafsihi ya muziyatan, ya, yaitu dia itu merasa bahwa dirinya lebih punya keistimewaan ketimbang yang dia berikan
bukan cuma sekedar kita dengar orang soleh, bahkan sholawat ketika disebutkan nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sholawat. Saya jadi cerita kemarin saya lihat di satu medsos. Kemarin satu medsos Pak. Ya. Itu ada satu video orang menceritakan ketika perang di Gaza, Palestina. Ini diceritakan ada seorang pemuda umurnya 16 tahun mati tertimpa gedung. Kemudian ketika digali ditemukan pemuda itu ternyata di dalam sakunya ada kertas Pak. Tulisan apa yang ditulis di situ? Tulisan tentang dosa-dosanya. Di antara dosa-dosanya, dia merasa berdosa, padahal itu bukan perbuatan dosa. Tapi kemudian itu orang-orang yang ada di dalam umur 11, kita nih udah umur rata-rata di atas 20-30, masih berpikir juga. Di antara ya tulisan yang dia buat di hari Jumat, dia merasa berdosa karena dia cuma bisa membaca sholawat di hari Jumat, cuma 7 hari sekali. Baca sholawat buat baginda Rasulullah. Itu anak umur 12 tahun merasa berdosa buat dirinya. Ya, di hari Jumat cuma bisa baca sholawat 7 hari sekali. Dan kita hari Jumat baca sholawat berapa kali Pak? Itu di antara banyak mereka yang mati syahid di balik itu, di antaranya keutamaan ibadah yang mungkin yang kita biasa udah lupa, terbiasa lupa. Bahkan di antara satu lagi yang dosa yang dia tuliskan di antaranya apa? Saya kemarin habis banyak tertawa terbahak-bahak. Itu jadi dosa buat dirinya. Tapi apa? Dia ingin memperbaiki dirinya lebih baik dari apa salahnya tertawa? Dosa kan? Tapi itu buat orang-orang yang menginginkan amal ibadahnya, itu dosa buat diri. Nah, supaya apa? Supaya dia juga dari oh iya, besok dia lebih baik. Begitu Pak. Ya minimal kita baca selawat. Kalau disebutin nama orang soleh, nama-nama orang ulama salah, minimal kita ucapkan radhiyallahu anhu. Kalau perempuan radhiyallahu anha. Ya. Kita lanjutkan. An-Jaddati Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha annaha kanat idza tasaddaqat ala ahadin arsalat ala azali rasulan. Sayyidatul Aisyah apabila dia bersedekah ya kepada seseorang, arsalat ala azali rasulan, dia akan mengutus satu orang untuk apa? Yatabi'u ila maskanihi liyata'arrafa aliyatullaha, buat ngikutin orang yang diberikan sedekah itu sampai ke rumahnya, mencari tahu si orang yang ini ngedoain enggak ke Sayyidatina Fatimah radhiyallahu itu, sampai-sampai Pak buat dijaga supaya dia sedekah enggak ambil, enggak berharap dari orang yang dia berikan sedekah, tapi hanya berharap kepada Allah. Apa? Ya. Fatan ulahu bi'iznihi ma'ai di alla yakuna du'a'uhu fi maqabalat. Ya. Orang ini yang tadi diutus sama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yaitu itu disuruh lihatin orang yang tadi diberikan sedekah sampai ke rumahnya, tadi rumahnya ngedoain enggak. Kalau ngedoain orang itu ngedoain Sayyidatina Aisyah, maka orang yang tadi diutus suruh ngedoain lagi, disuruh ngedoain orang itu seperti apa yang didoakan oleh orang tersebut. Ya, ya apa?
Diminta doa yang Allah ya punya supaya bagaimana doa hubung lima qabatis sadaqah. Doa tadi ya dia kembali doa tadi itu supaya sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ya orang-orang soleh itu begitu Pak, sedekah itu menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu. Bayar usul ajruha kamilah. Ya supaya tadi itu jangan sampai pahala gara-gara kita sedekah terus padahal dia minta didoain. Ya, didoain sama orang yang diberikan sedekah. Ya, Sayyidatuna Aisyah dia itu khawatir kalau dengan doa yang didoain oleh orang yang diberikan sedekah tadi mengurangi pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala dari sedekah yang dia beri. Begitu Pak. Ini sakit sedekahnya. Makanya zaman sekarang hati-hati ya, kita banyak orang yang memberikan sedekah kepada kita, memberikan dia kepada kita. Tapi dia berharap sesuatu dari hal tersebut. Seperti yang kebaikannya tapi dia tidak berpahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai segitu Pak melihat. Dia mohon. Qala ashabuna. Ya, berkata para ulama itu berbeda pendapat. Yustahabbu lil mutasaddiqi, ya, sunnah bagi orang-orang yang memberikan sedekah ayat walil mutasaddaq lil mutasaddaqi, hendaknya dia itu memberikan doa kepada orang yang disedekahi. Ya, sunnahnya kita sedekah kepada seseorang, kita yang mendoain orang yang kita sedekah. Tuh, ya. Mutasaddiqnya ada ya. Mislah ma'da'alahu, sebagaimana orang yang tadi kita sedekah sebenarnya. Kadang-kadang kalau zaman kita sudah terbiasa nih, orang kita kalau kasih sedekah dia pasti doain kita ya. Dia doain kita, disunahkan kita doain dia juga seperti dia berdoa supaya pahalanya sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini baru berdoa itu doa doa. Bagaimana kalau menyebut-nyebut mungkin dia pernah kasih sedekah. Apalagi yang ada berita di rumah orang mau nyalonin sedekah karpet nggak kepilih, karpetnya mau diambil lagi. Apa itu? Ini Pak, ini kita sudah zaman banyak pindah lagi zaman pemilu. Hati-hati Pak, hati-hati kita memilih, karena memilih itu berarti kita bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyerahkan tanggung jawab ini. Ya, kita bersaksi orang yang kita pilih adalah orang yang baik. Kalau kemudian nanti kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Abdurrahman Zaid bin Aslam dan ya, berkata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, ya, karena abi adalah ayahku yang qulu idza a'taita rajulan syai'an, dia berkata apabila aku memberikan seseorang sesuatu wa ra'aita anna salamaka, kemudian Anda mengetahui bahwa ya salam itu yuskilu alaihi, ya, memberatkan padanya. Ayat kauni yatakallamu, ya, karena dia ya terpaksa. Ada orang kata ayahnya, ini cerita ya dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Ayahnya itu berkata, tidak apabila aku memberikan sesuatu kepada seseorang, ya, wahai anak salamaka, ya, dan aku melihat ya, dilihat anak salamaka yuzkiru alaihi, doanya itu berat doa ini, ya, atau ya dia itu doanya terpaksa, ya, latar yaman, ya, kemudian berdiri, ya, untukmu
maka ya biarkan doanya jadi serta begitu Pak. Ya, ini karena udah deh Pak, sekarang banyak orang yang baru sedekah, bukannya itu malah menghormati orang yang diberikan sedekah, tapi justru kita nih maaf ya Pak, ini juga pernah disampaikan oleh guru saya, ya kita nyentuhin anak yatim, kita tarik ke panggung atau kita foto bareng-bareng, mungkin buat dia berat, dia malu. Yang baiknya adalah kita ya buat bukti foto bapak, tapi jangan lupa ya itu Pak. Jadi kita hindari supaya apa tadi, tidak berkurang pahala sedekah yang kita berikan kepada orang yang menerima sedekahnya ya. Wal ada, sekarang penjelasan tentang ada. Ada itu artinya gangguan ya. Gua ayat harahu au yu'ayyirahu au yashtimahu, yaitu ya membentak ya, kemudian ya menginjak atau memaki ya, atau menghina, itu namanya ada. Bahada kalimat ini seperti mani musbitun disawa, dapat menggugurkan pahala. Kita sedekah sambil sambil menghina, sambil ini bisa menghilangkan pahala gitu ya. Kama akbarallahu ta'ala, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang atas tadi. Apa yang kita sedekahkan seperti debu yang nempel di atas, ketiup angin hilang debu-debunya, sudah tidak ada apa-apanya. Seperti inilah orang-orang yang bersedekah, ibu-ibu, apalagi bentak-bentak. Kalau Bapak, kita sekarang ada juga orang yang berpengemis, ya, pengemis yang datang itu jangan. Kalau kita nggak kasih, jangan. Kadang-kadang kita sambil ini, sambil ngasih, tapi sambil ngomong, udah ya. Allah Subhanahu wa taala yang ya. Kemudian akhrajah Muslim ya, tetap meriwayatkan Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, salasatun la yukallimuhumullahu ta'ala yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihi. Ada 3 orang ya, yang Allah Subhanahu wa taala la yukallimuhumullah, Allah tidak akan ngomong sama dia, tidak akan ditanya oleh Allah taala yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat tidak bakalan ditanya oleh Allah. Wala yanzuru ilaihi, dan tidak bakalan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yuzakkihim ya, dan dia tidak bakalan dibersihin, tidak bakalan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala hum adzabun alim, dan mereka ini tiga orang ini, 3 golongan ini ya akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala ya. Siapa mereka? Yang pertama ya, al-musabbilu izarahu, yaitu orang yang menurunkan kainnya di atas mata, di bawah mata kaki. Musabbil apa? Dengan kesombongan. Orang-orang itu ya, dia pengen dibilang orang kaya zaman dulu itu ya, orang yang kaya itu pakaiannya tuh paling panjang goblok-goblok ini ya, itu gak bakalan dilihat oleh Allah Subhanahu. Kita pun ya jangan berlebihan di mata kaki dia terbang ya, asal jangan diniatkan dengan kesombongan. Kemudian yang kedua wal manul ladzi la yu'ti syai'an illa minnatan wal munfiqu sil'atahu. Yang kedua yaitu orang yang suka ya,
berlebihan. Ya. Orang yang ya, tidak memberi sesuatu ya, kemuliaan, ya. Orang yang suka kalau ngasih suka memberi, nggak bakal dilihat nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bakalan diampuni dosa-dosanya, jadi bersihin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak bakalan, apalagi nggak bakalan ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu. Ini perlu kita ketahui dan kita hindari dia. Ya. Kemudian yang ketiga siapa? Ya. Ya. Wal munfiqu sil'atahu. Yang ketiga orang yang ya, menjual barangnya dengan sumpah bil halfil kadhib. Ya. Wal munfiqu sil'atahu bil halfil kadhib. Orang yang jualan pakai sumpah. Jual barangnya dia bilang, sumpah Pak, ini barang saya beli 100.000. Kata dia benar. Ya, dia pakai sumpah. Apalagi bohong, dia tidak akan dipandang, bahkan tidak akan ditegur oleh Allah Subhanahu. Kita jualan kayak Rasulullah SAW. Rasulullah itu kalau jualan di zaman sekarang ini paling banyak banget yang sekarang sudah dilakukan hampir semua orang ketika dia berjualan. Apalagi di bank, ya, beli sekian, ngakunya sekian. Ya. Oh, pokoknya ujung udah paling enak Pak, upahnya mau manis Pak, saya boleh. Jualan katakan apa yang ada. Ya, sesuai yang Rasulullah itu dulu kalau jualan Pak, yang jelek dibilang begini, ya, cacatnya begini. Gitu. Ya, tapi zaman sekarang orang yang dapat untung gede, banyak ada. Itu sering lihat jalan hati juga tuh Pak. Ya, misalnya apa mangga 7.000 sekilo, 5.000 sekilo. Orang berdatang, ini 5.000 yang udah busuk. Ini juga hati-hati. Silakan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaumul pada hari kiamat nanti. Kemudian Wal-Hakim dari ya Al-Hakim meriwayatkan salah satu la yaqbalullahu minhum yaumal qiyamati sarfan wala adlan. Ada 3 perkara yang tidak diterima dari mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti yaumil qiyamah. Ya, amal mereka itu sarfan wala adlan, ya, baik fardu maupun sunnah pahala. Ya, ada 3 amalan ibadah yang gak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat, baik amalannya itu sunnah maupun amalan wajib. Ya, apa itu amalan sunnahnya, amalan wajibnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa mereka? Ya, ampun. Ya. Ampun itu artinya dia durhaka kepada siapa? Kepada yang itu. Tidak diterima tuh amalan yang sunnah maupun wajib. Rajin sholat tahajud tengah malam, rajin sedekah, dia laksanakan sholat fardu tepat pada waktunya di awal waktu, selalu berjamaah, selesai sholat selalu berzikir. Tapi dia durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapapun dia itu amalan ibadahnya bagus, bahkan semua sunnah-sunnah yang kita Rasulullah SAW jalankan, dia masih durhaka kepada kedua orang tuanya atau salah satunya, maka tidak diterima amal ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bila sunnah. Ya, kemudian yang kedua, wamannan. Siapa? Ya, siapa
Yang kedua yaitu mannan, orang yang suka mengungkit kebaikannya, mengungkit jasanya kepada orang lain yang pernah dia berikan, tidak diterima amalan ibadahnya, baik amalan ibadahnya yang wajib maupun yang sunnah oleh Allah Subhanahu. Dan kemudian yang ketiga, wa mukadzibun bil qadari, orang yang mendustakan takdir atau tidak percaya pada takdir yang telah dahulu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bakalan diberi juga oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah mereka ini. Ya. Wa Nasa'i, dan meriwayatkan Imam Nasa'i, la yadkhulul jannata khabbun wala bakhilun wala mananun. Dan Imam Nasa'i meriwayatkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, khabbun, yaitu ya siapa khabbun? Khabbun yaitu tukang tipu, tidak akan masuk surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati kita, jangan sekarang kita diberikan amalan, jangan sampai kita menipukan, karena tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala sampai kita benar-benar bertobat dan kemudian memohon keikhlasan kepada orang yang ditipu. Karena menipu ini Pak, dosanya bukan cuma kepada Allah, tapi dia dosanya kepada manusia. Taubat kalau kepada Allah syaratnya cuma satu, ya, syaratnya apa tuh? Tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, ya, benar-benar kemudian ya kedua, benar-benar tidak akan mengulangi, benar-benar menyesali akan perbuatan yang telah dilakukan. Tapi kalau dosa kepada manusia, ya, itu ada tambahannya satu, memintakan halalnya dari orang yang pernah kita berbuat dosa kepada. Nah, kalau kita ini punya orang banyak, mau minta maafnya ke siapa? Makanya kata Rasulullah, bahwa kalau masuk surga orang yang tukang tipu. Kemudian yang ketiga, yang kedua siapa? Wala bakhilun, ya. Yang ketiga, yang kedua, gak bakalan masuk surga orang yang bakhil, yang pelit. Dia punya, ada saudaranya membutuhkan, padahal dia ada, dia gak kasih. Ya, bahkan untuk dirinya sendiri pun dia bakhil. Masya Allah, ada orang buat dirinya sendiri bakhil, saking bakhil itu orang. Jangan kan buat orang lain, buat dirinya dia itu bakhil. Ada, ya. Kemudian yang ketiga, wala mana, udah berapa hadis itu menyebutkan. Di antaranya masuk yang namanya mana. Orang yang suka mungkin lagi ancaman dari Rasulullah SAW. Muhammadun, ya ini ya peringatannya perlu kita perhatikan. Akhrajat Tabrani, ya, meriwayatkan Imam Tabrani, ya ummata Muhammadin, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzi ba'atsani bil haqq, demi Allah, demi yang mengutusku dengan kebaikan, dengan kebenaran, la yaqbalullahu shadaqatan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sedekah min rajuli, ya, dari seorang laki-laki yang mempunyai walahu qarabatun muhtajuna, ya, sillatahu, tidak akan dari apa? Diterima sedekah orang yang dia punya, dia yang orang yang sedekah ini jadi terima sedekahnya. Kapan? Walau qarabatun muhtajuna sillatahu wa yusarrifu, yaitu orang yang saudaranya, kerabatnya masih ada yang susah membutuhkan,
dia sedekah kepada orang lain. Berarti apa nih jalannya? Saudaranya dulu, saudara kerabat itu paling dekat. Itu yang kita ketahui. Ini kadang-kadang zaman sekarang kita malah lebih baik sama orang, percayaan sama orang, ya, malah lebih sayang sama orang. Padahal kata Rasulullah apa nih? Ini jelas dari terima pada kita. Kalau masih ada saudara kita yang butuh datang sama kita meminjam duit, ya, atau dia butuh sedekah dari kita, ya, dilihat Pak. Palingnya kita dulu, ya, siapa kerabat kita, bantu, karena sedekah kita sebelum itu semua bisa terlepas, sedekah kita terima. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Mu'taziluna, ya, yang berhajat tiba-tiba, ya, dia itu, ya, sedekahnya diberikan kepada ila ghairihi wa yusarrifuha ila ghairihi. Sementara, ya, ada saudara kerabat datang butuh bantuan, butuh sedekah dari kita, tapi kita malah sedekahnya kepada yang lain, ya, kepada yang lain, tidak diterima sedekah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini masih banyak saudara kita itu, saudara-saudara kita di Palestina, itu saudara kita sama Muslim. Ya, kalau kita menolong kepada yang lain, selain dari itu, padahal di situ masih ada yang lebih membutuhkan, yang ada itu masalah kita. Sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu paling saudara-saudara kita. Saudara mulai dari yang paling dekat. Siapa saudara yang paling dekat? Adik, kakak, keponakan, paman, bibi, ya, terus di sana terus. Itu Pak. Mereka ada kebutuhan, kita bantu. Baru setelah itu kita sedekah. Seperti itu. Kemudian walladzi nafsi biyadihi, dan demi diriku yang berada di tangannya, la yanzurullahu yaumal qiyamah, tidak akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti yaumil qiyamah, wa huwa indama min dirahmin, yaitu dia tidaklah seorang itu yang, ya, didatangi oleh familinya, ya, yang yang didatangi oleh famili fayas'aluhu fardan, yang dia minta bantuan, minta sedekah, ya, a'tahu Allah Ta'ala ilayyahu, ya, Allah Ta'ala iyahu, yang dia diberikan meminta apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada dia kelebihan, ya, itu katanya, kata Rasulullah, dia tidak bakalan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beliau kiamat, ya, bayar pokolu alaihi, orang ini dan dia pelit balas kepada orang ini tadi, illa akhrajallahu lahu min jahannam, kecuali, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkannya dari neraka jahanam hayatan, ya, kecuali nanti di neraka jahanam udah orang ini nih, ya, yang ada saudaranya datang, ya, membutuhkan, ya, pertolongan dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada dia, kepada kita, ya, kemudian dia bersifat bakhil, nggak mau ngasih, pelit, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak dilihat, dimasukin ke neraka, kemudian, ya, akhrajallahu lahu min jahannam, Allah akan keluarkan buat dia itu satu makhluk nanti di jahanam, di neraka jahanam, ya, hayatan yuqalu laha syuja'un, makhluk yang diberi nama Syuja'un, nanti di neraka orang tersebut akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikeluarin
diciptakan makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya syuja'un. Ya. Ya. Ya talamazu fayutawaqu bihi, ya. Yang dia itu nanti menggigit, melumat daripada orang tersebut, ya. Watalamuza, ya, dan dia itu tat'umu ma yabqa fil fami. Si binatang tadi terus bakal makanin bibirnya, sisa-sisa makanan yang ada di bibir orang tersebut sampai sobek, sampai hancur. Kenapa? Buat siapa? Orang yang pelit kepada saudaranya. Tuh ancamannya dari min asarit ta'am. Ya, seperti dia ngebersihin makanan yang ada di mulutnya. Karena apa? Ini orang yang bakhil, nanti di neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikirimkan makhluk tersebut namanya syuja'un, ya. Ya. Mungkin bahasan kita tentang bagaimana sedekah, ya, larangan, ancaman tentang sedekah yang kita tidak boleh mengungkit-ungkitnya, menyebabkan orang yang kita berikan sedekah itu jadi sakit hatinya, menyakiti orang yang disedekahi. Itu ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tentang sedekah, siapa yang harusnya duluan kita berikan sedekah? Yaitu karib kerabat famili kita yang paling pertama. Mudah-mudahan kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan kemampuan untuk bersedekah, membantu saudara-saudara kita, karib kerabat kita yang membutuhkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita ketika bersedekah tidak mengharapkan sesuatu dari orang yang kita berikan sedekah, kecuali kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, ada yang mau nanya? Ya. 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 Tadi di sini dijelasin, kalau kita sedekah sama seseorang, kita minta sama orang itu doain kita. Ya, ini dijelaskan sebagian berpendapat dapat mengurangi pahala. Terus caranya bagaimana? Doain dia balik, sama seperti dia mendoakan kita. Itu pertama. Ya, diharapkan itu. Ya, tapi itu banyak pendapat ya mengatakan bahwa dapat mengurangi pahala. Terus bagaimana kalau dia berharap sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala? Tadi makanya kita bersedekah, kita serahkan hanya kepada Allah dan kita berharap akan janji Allah, bukan kepada orang yang kita berikan, kita minta doanya. Seperti itu, Pak. Kalau tadi dari penjelasan yang ada tadi, begitu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ya, kalau nggak ada lagi kita tutup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim